banget ya yang jago main badminton. Aku juga pengen deh. Yuk, kita istirahat dulu yuk. Caca, aku boleh duduk di sini? Boleh. Kamu di sini lagi ngapain? Aku ngeliatin kamu sih, tadi kamu keren banget mainnya. Oh, kamu mau badminton juga? Mau, karena cuma ada temennya sih. Kalau gitu kamu ikutan ke klub badminton kita aja. Kita latihan setiap hari Rabu. Mau sih, emang boleh? Boleh dong, nanti datang ya. Boleh. Oke. Hai teman-teman, intermezzo dulu yuk. Welcome to Bina TV. Wah, ternyata klub badminton Tangkis Squad sudah kembali aktif latihan ya. Nah, kebetulan banget nih, karena di episode kali ini aku akan mengupas teori connectionism dari Edward Lee Thorndike dan penerapannya dalam proses belajar olahraga bulu tangkis. Oh iya, karena teman-teman bertiga di sini semua pada sudah cerdas, bantu aku yuk dalam menganalisis teorinya. Coba kita lihat kaca-kaca di sini. Ketika kita sudah mencoba untuk memahami suatu hal baru, pastinya kita gak akan langsung berhasil dalam sekali coba kan. Kita akan mencoba berbagai cara sampai yang kita inginkan berhasil tercapai. Nah, begitu pula dengan kaca-kaca tadi. Oke teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak menurut Thorndike itu termasuk ke dalam buku belajar apa dan mengapa demikian? Yap, betul sekali. Nah, kaca-kaca di situ mengaplikasikan multiple response sebagai hukum belajar sekunder dari teori connectionism. Itu sebagai anggota klub baru dan juga awam dalam dunia badminton, dia menggunakan berbagai cara, berbagai macam servis sehingga menemukan yang dirasanya tepat. Nah, keinginannya dalam memasuki klub badminton dan juga menguasainya merupakan stimulus, sedangkan respons yang ia berikan adalah percobaannya dalam melakukan servis. Dalam hukum itu sebenarnya adanya proses trial and error dalam proses belajarnya, kayak gitu. Makanya Kak Caca nggak langsung berhasil kan dalam sekali coba. Nah teman-teman, karena Kak Caca udah tahu dia berhasil, respons tersebut cenderung diulang hingga ia semakin menguasai permainan badmintonnya. Coba kita lihat yuk, benar gak sih? Wah, Caca cepet juga ya belajarnya. Tapi Joy kemana ya? Belakangan ini dia udah jarang kelihatan di latihan. Apa aku tanya Caca aja ya nanti? Kamu tahu nggak kenapa Joy belakangan ini nggak ikut latihan? Aku kurang tahu sih kak. Oh, kalau gitu semangat ya, Cak. Terima kasih. Wah, ternyata benar ya teman-teman. Berbulan-bulan sudah berlalu, tetapi Kak Caca terus-menerus mengaplikasikan teknik servis yang ia gunakan dari latihan-latihan sebelumnya. Kita juga bisa lihat kalau ia semakin mahir dalam bermain badminton karena terus-menerus melakukan latihan. Menurut Thorndike, fenomena ini termasuk dalam law of exercise dengan prinsip law of use, yakni ketika suatu individu terus berlatih dengan konsistensi yang tinggi atau secara berulang-ulang, mereka akan lebih menguasai keterampilannya. Tetapi menurut APA atau American Psychological Association tahun 2018, law of exercise ini sudah dihapus loh oleh Thorndike sendiri dalam pengembangan teorinya karena menurutnya prinsip ini tidak lagi relevan dalam menunjang proses pembelajaran. Si Joy kemana ya? Kok nggak datang terus? Apa aku coba hubungin aja ya? Kok Joy nggak bisa dihubungin ya? Apa dia sakit? Udah berbulan-bulan dia nggak datang. Aduh, sakit banget. Aku harus lanjut. Cak, kamu udah improve banget ya dari pertama kali kamu datang ke sini. Hebat. Oh ya, semangat terus ya latihannya karena kita 3 bulan lagi bakal ada lomba dan aku mau kamu masuk ke timnya buat lomba. Oke, serius? Iya. Kalau gitu aku bakalan belajar di kelas lagi. Oke, semangat ya, Cak. Semakin menguasai permainan
permainan badmintonnya, sampai-sampai dia mendapat pujian loh dari seniornya yaitu Kak Sandri. Nah, di situ ada law of effect yang bermain teman-teman. Menurut Andrea di al 2023, ketika suatu tindakan diikuti dengan sesuatu yang dianggap menyenangkan, seperti misalnya pujian, kegiatan atau tindakan tersebut akan cenderung diulangi lagi. Nah, pujian dari Kak Sandri itu dianggap reward oleh Kak Caca. Makanya, dia mikir nih teman-teman, wah, semakin giat latihan, bikin aku semakin jago. Nah, kalau aku jago, aku bisa dipuji loh. Enak juga ya, gitu. Makanya, dia dengan senang hati mengulangi latihannya. Bahkan, dia pun tidak terdistraksi loh oleh anggota klub lain yang sedang bermain di belakang. Karena, menurut Frequency of Elements, individu cenderung untuk memilih stimulus yang ia anggap penting. Dan mereka tidak dianggap penting oleh Kak Caca, sehingga ia bisa tetap fokus pada latihannya yang dianggap lebih penting. Kak, Joy, kamu kemana aja selama ini? Udah lama banget gak latihan. Iya kak, aku lagi ada urusan. Ya udah kalau kayak gitu, kamu sekarang semangat ya latihannya. Nah, iya kak. Joy, kamu kemana aja? Gak apa-apa. Ada urusan aja. Yaudah, kalau gitu mau main nggak sama aku? Joy, kamu kenapa sih dari tadi nggak fokus gitu, salah-salah terus? Yang fokus dong, bentar lagi kita kan mau lomba. Oh, ada lomba ya? Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu sama Caca. Kalian istirahat dulu aja. Enggak kok, nggak apa-apa. Gak apa-apa, cerita aja sama aku. Aku bisa dibicara kok. Jadi, Yang sabar ya. Udah, kalau gitu biar kamu mandi, ini kita main lagi. oke, yuk. Halo teman-teman, kembali lagi di Bita TV. Hari ini aku lagi di gor badminton nih, dan kebetulan ada klub badminton yang lagi latihan nih. Yuk, kita sambil kakak-kakaknya yuk, kita tanya yuk. Permisi kak. Iya. Ada yang satu lagi yuk. Permisi kak, aku boleh tanya-tanya nggak terkait latihan? Mungkin kakaknya namanya siapa? Kenalin, nama aku Caca. Perasaannya gimana kakaknya hari ini? Hari ini semangat banget karena hari ini persiapan buat latihan di 3 bulan lagi. Oh, ada lomba ya kayak aku denger-denger ya? Oh, kalau kakaknya yang di sini namanya siapa? Aku Joy kak. Kalau namanya aja harus seneng gak sih? Gimana kakak perasaannya hari ini? Iya, semangat kok. Mungkin kakaknya lagi ada masalah atau gimana ya? Gitu. Dan performa di badmintonnya gimana nih menurut kakaknya? Gak apa-apa kok kak, aku cuman lagi jarang ikutan aja, jadi ya mungkin aku butuh latihan lagi. Oh gitu. Nah teman-teman, kalau kita lihat tadi performa atau mood dalam hari-hari sebelumnya itu sangat mempengaruhi performa olahraga juga. Jadi gimana penjelasannya lewat hukum Thorndike? Ini dia penjelasannya. Stay tune di Bita TV. Nah teman-teman, seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, dan menurut Islam tahun 2018 juga, kondisi ataupun latar belakang, baik mental maupun fisik individu, sangat mempengaruhi keinginan dan juga kesiapannya dalam belajar nih. Tapi hal itu bersifat temporer ya teman-teman, dan itu merupakan prinsip dari state of attitude. Dan ya, itu terjadi pada Kak Joy. Ia sedang tidak siap secara mental maupun fisik di hari-hari sebelumnya, karena katanya sih dia habis kerja part-time ya teman-teman. Meskipun begitu, kalau sampai overwork pun, bahkan kalau dia juga termasuk pemain veteran dan jago dalam bermain badminton,
monoton, tetap saja itu akan mengguncang performanya. Sehingga saat bermain tadi, dia seringkali gagal fokus dan kehilangan kendali saat hendak menangkis skok. Coba nih teman-teman, aku penasaran banget. Kalau teman-teman ada di posisi Kak Caca ataupun anggota klub lainnya, apa ya bakal teman-teman lakuin kepada Kak Joy untuk membangkitkan semangat dan readiness-nya kembali untuk mengikuti latihan? Ada yang bisa jawab? Terima kasih ya atas jawabannya teman-teman. Ya benar banget. Jadi sekali-sekali memang diperlukan bagi kita untuk memberikan suatu reward seperti misalnya kata-kata afirmasi untuk menunjang proses pembelajaran. Hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kondisi mental jadi lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan awareness bagi individu itu untuk mengenali dan menggali potensinya menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan Kak Sandri berikut. Kamu yang latihannya serius dong, soalnya nanti kalau kamu bisa latihan dengan serius dan kembali ke performa kamu sebelumnya yang bagus itu, kamu bakal bisa ikut pertandingan loh. Oh, ada pertandingan Kak? Iya, makanya latihannya kamu harus lebih serius lagi ya. Oh, 3 bulan lagi ya? Iya. Oke deh, aku bakal serius. Aku ingin ikut perlombaan. Oke, kalau gitu kamu yang semangat ya latihannya. Oke Kak. Nah, kayak gitu latihannya ya. Good job buat kalian semua. Setelah menerima pujian yang super powerful dari kakak seniornya, semangat dalam diri Kak Joy kembali bangkit untuk mengikuti latihan nih teman-teman. Ditambah lagi, karena latihan tersebut ditujukan untuk lomba, di sini terjadi dua hukum oleh teori Thorndike. Yang pertama adalah law of readiness, dan yang kedua adalah spread of effect. Nah, di law of readiness, terjadi perubahan sikap dari pasif menjadi aktif, dari ragu menjadi percaya diri dan siap untuk latihan kembali. Nah, sedangkan pada spread of effect, afirmasi dari Kak Sandri tidak hanya mengefek untuk meningkatkan motivasi latihan Kak Joy pada saat itu, tetapi juga menyebar dan meningkatkan keinginannya untuk bergabung dan memenangkan lomba pada 3 bulan lagi. Oke, jadi itu dia pembahasan episode kali ini teman-teman. Ternyata nggak cuma di kelas aja ya, tetapi di rutinitas dan kehidupan sehari-hari juga terbuka banyak sekali kesempatan bagi kita untuk belajar, walaupun nggak kita sadari sekalipun. Dan yang pastinya di dalam proses belajar itu terdapat perubahan perilaku yang tampak di dalam asosiasi stimulus dan juga respons dan tidak luput dari proses trial and error. Nah, sekian dari Bita TV dan Tangki Squad S kelompok 2 kelas B3 Psikologi. Terima kasih.